Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mutia Rizky dan Mak Vera. Hai, kita kembali lagi bersama acara M2M. Gimana Mbak Tia? M2M. Apa tuh? Mak Vera dan Mutia. Tamu kita kali ini, ya ampun, aku makasih banget. Ada seorang yang baru kehilangan jodoh, oh maaf. Vicky. Itu gayanya dia. Itu gayanya dia. Gue suka banget kalau dia udah begini. Iya benar. Itu ciri khasnya Vicky. Iya, jatuhnya kayak orang hilang ya. Tapi ini bahagia banget hari ini. Iya. Saya diapit oleh dua wanita hebat. Iya. Aduh, benar-benar. Yang satu memang jago membuat seseorang akhirnya men-treatment karir menjadi lebih baik. Yang satu mampu memberikan solusi bagi orang-orang yang membutuhkan. Mbak Mutia, Rizky. Nama panjangnya? Mutia Rizky. Ah, belum panjang itu. Oh, Mutia Z Rizky. Ah, belum panjang, belum ada nama saya di belakang namanya. Yeah. Atut. Jangan dong. Ini buku Mbak nih? Yes, itu buku aku. Ini buat aku? Iya dong, buat Mas Vicky. Buat aku, Mak. Iya, untuk Iya. Judulnya apa nih? Pikiran adalah kunci. Sebab apapun yang terjadi pada kita adalah sebab 90% disebabkan oleh pikiran. Buku ini karya dari Mbak Mutia Zeriski. Iya. Habis gelap terbitlah terang Ibu Kartini. Iya. Sekarang buku ini juga saya baca, cuma satu yang saya belum punya. Iya. Buku nikah sama kamu nanti. Mbak Tia, gue cuma ngakak aja udah. Tapi bentar nih, mau klarifikasi dulu nih. Bukannya sekarang udah dilarang di pengadilan nggak boleh nikah lagi? KUA kali. Iya, di KUA. Katanya nggak boleh nikah lagi, terus mau nikah di mana? Ya nggak, bukan dilarang. KUA itu ada lembaga yang mengesahkan, tidak Oke. pernah lembaga yang melarang. Oh, baik. Nah ini gara-gara Raffi Ahmad ini ya, bercandaan ya. Kalau di program, kamu nikah berapa kali? Iya yang tercatat di KUA, iya 3 yang tidak tercatat. Di Cianjur ya, iya berapa? 21 jadinya 24, ini jadi bercanda. Oh, gitu. oke. Akhirnya jadi meluas. Justru bercandaan ini yang diterima sama masyarakat. Tapi kemarin akhirnya KUA datang ke rumah. Beneran nih, oke. Kepala KUA-nya, Oke. terus ngobrol baik-baik gitu. Ya alhamdulillah berjalan baik. Jadi sebetulnya nikah yang benar-benar nikah tuh berapa kali? First time. 4 Ya. yang ketahuan. Sama iya dia, sama Si itu. Si Anu. Ya, yang ini yang terakhir ya, 4. 4. Itu udah 4. 4 ya. Emang bener sih, belum lengkap kan. Ibunya masih ada di sini. Oh, Berarti emang 5, berarti baru berarti selesai. 5. Oh, jadi sebenarnya Oh, 4 berarti ya. 5 nih. Itu barusan bilang katanya 5. Jadi 5 selesai. Kita tunggu kapan? Iya, ini lagi proses, Mak. Oh, proses. Proses Udah ada apa yang nih? deket. Aduh, Mak tuh aku tuh baru ketemu Mak Vera ya. Iya, Maksudnya iya. dari kemarin tuh hanya lihat di televisi aja. Ini Masya Allah cantiknya luar biasa. Masya Allah, ya Allah. Benar-benar. Makasih, rekening ya, masih yang dulu. Saya kalau ngeliat cewek hijab tuh kayak mantan saya yang dulu. Cuma bedanya terakhirnya di Pak RT kalau Pak RT. Udah lah ya, itu tragedi lampau ya. Iya, iya. Aduh, gue maaf ya, mata orangnya. Ada beberapa orang bilang itu tuh kayak settingan, udah pasti nggak settingan lah ya. Karena akhirnya ujungnya pernah, sorry ya, penjara kan. Gitu. Terus dari situ ada rasa kapok nggak sih gitu? Apa yang bikin kapok, apa yang nggak bikin kapok? Ya, sebelum aku jawab, di dunia broadcast itu ada 2 sistem namanya settingan. Oke. Satu settingan yang memang sengaja dibuat oleh konsep manusia, dan satu settingan yang memang dihadiahkan karena ini adalah takdir dari Tuhan. Mana aja nih kalau yang dibuat oleh manusia itu dibuat dengan tim. Yang tadi dibilang, yuk kamu dengan dia ya nanti pura-pura jadi ini supaya ini. Kepentingannya apa? Pasti untuk membesarkan sebuah program, nama lah dan lain-lain. Ataupun membuat suatu hal tontonan untuk menarik orang. Iya. Tapi kalau yang dari Tuhan itu banyak. Kayak misalkan kejadian Dimas, tukang bakso yang di Bekasi yang mirip Raffi. Oh, yang akhirnya Raffi jadi Ahmad terkenal. yang naik. Ya. Itu settingan yang memang ditakdirkan sama Tuhan. Iya. Sudah disetting nasibnya gitu loh. Iya. Benar. Nah, kalau aku kembali yang permasalahan aku kemarin sama istri aku, ya memang aku terjadi pernikahan aku sama Mbak Angel waktu itu. Nah, Oh, nah, gue baru nanya, maaf bentar nih, ini si yang mana nih kan ada 4. Ceritanya yang mana? Yang sebelum Yang Angel ya? Sebelum Oke, Kalina. sip, oke. iya sebelum. Iya.
Maaf ya. Belum kali, nah benar. Ya jadi kalau ditanya jerah, ya pastilah semua orang itu ada efek jerah. Cuma karena aku mengidentitaskan diri aku sebagai seorang gladiator, jadi dia itu harus bertarung terus tanpa harus menjadi orang yang pemurung gitu loh. Oke. Kalau aku sih. Padahal, ini boleh aku tebak ya? Boleh. Seorang Vicky tadi dites itu ternyata golongan manusia yang menggunakan logika, bener nggak? Selalu masuk logika dulu nih. Kalau nggak masuk logika nggak akan memutuskan sesuatu, gitu ya. Tapi sebetulnya yang namanya orang thinking itu seperti rocking outside, rolling inside. Kesannya di luar tuh tegar, bertarung. Padahal sebetulnya dia nggak bisa move on, betul nggak? Sebenarnya gini, Christopher Columbus sebelum menemukan benua Amerika, dia pernah menemukan Pemda Tulungagung. Dia bilang bahwa the will of the sign is nice, but the life it you. Artinya adalah cinta itu nggak selamanya datang dari kata-kata dan pikiran, tapi cinta sejati datangnya dari hati. Kadang-kadang kalau aku melihat segala sesuatu dari awal pasti bohong dari wanita. Kayak aku nih ngelihat sama Mbak Mutia, aku lihat matanya, itu makanya adanya first impression, cinta pada pandangan pertama. Tapi mata Mbak Mutia juga yang bikin aku sakit. Karena setelah aku ngeliat Mbak Mutia, dunia dan isinya rasa gelap gulita, hanya Mbak doang yang berwarna. ini ya. Jadi kayak hal-hal seperti ini tuh, ini ya Mak. Apa ya? Kadang-kadang ya logika itu akan kalah dengan perasaan, gitu, dengan hati. Iya gitu. pasti. Gue suka nih. Pasti kan kamu kayak gini. Bener. Gue suka banget. Kenapa, beneran. Dia pinter banget. Kocak banget, tapi pinter. Pelan, dapat. Iya. Dapat. Pinter dia. Pantesan bertahan 8 tahun Mak. Iya itu dia. Di tengah hujatan dia yang bakbuk, tapi dia tetap santai, enjoy. Itu cara ngadepinnya gimana sih anak Mak? Dia gini Mak, seorang atlet lempar lembing terbaik dunia, Dudikop Sutisna, dia tuh pernah bilang bahwa Tuhan itu menciptakan berapa tangan untuk kita Mak? 10. Tangannya 2. Jarinya 10. Tidak mampu menutup 2 tangan kita ini, menutup jutaan mulut orang yang menghujat dan membicarakan kita. Betul. 2 tangan kita cukup menutup 2 telinga kita. Fokus terhadap apa yang akan digapai dalam impian. Orang yang menghujat kita, jangan kita lawan lagi Mak, dengan sebuah hal hujatan. Karena itu akan tidak sukses mengelola perasaan kita. Karena kita biar bagaimanapun masih membutuhkan mereka yang menghujat kita untuk menjadi penonton di saat kita sukses nanti. Itu yang kejadian sama gue banget. Iya Mak ya? Sama. Jadi Mak cuman diem, Mak nggak ngejawab. Karena Mak pikir kalau Mak jawab ngapain klarifikasi, nggak penting juga. Masa kita ngatain orang yang ngatain kita, sama aja dong kita sama dia. Benar. Setuju? Jangan, betul Mak. Cakep tuh kayak begitu. Sekarang kita sentuhan aja gini dulu, baru sentuhan gini, itu dapat duit nanti kita. Iya. Karena ini ya, berproses. Oke, jadi sebetulnya balik lagi nih ya ke tipe seorang pemikir kayak Vicky gitu ya. Kalau menurut yang aku pelajari kecenderungannya, sebetulnya mereka makhluk setia. Bukan orang yang gonta-ganti gitu loh. Terus kalau bisa diceritain, kenapa ada seorang Vicky yang udah bertemu yang cantik, baik, pasti baik dong, ya kan. Tapi kok bisa bubar lagi itu kenapa? Ya, rumah tangga itu ibarat perahu yang mengarungi samudra. Laki-laki sebagai imam adalah nakoda. Kalau sampai perahu yang kita tuju tidak sesuai dengan tujuan, jangan salahkan penumpangnya, salahkan nakoda yang membawa perahu itu. Kegagalan rumah tangga saya lebih suka untuk menunjuk diri saya sendiri daripada pasangan saya. Makanya saya datang ke podcast ini mungkin sebagai bentuk evaluasi dari kegagalan saya berkali-kali. Kadang-kadang pernikahan kita itu nggak tahu ya. Kita itu menikah setelah ijab kabul kan, telah kuterima nikahnya misalkan kemarin Eri Oktarani binti Sadri Esairi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nggak ada yang berdoa, ya Allah 3 bulan ya rumah tangga saya, nggak mungkin. Nggak ada. Tapi berdoanya tuh pasti akan, ya Allah buatlah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu godaan itu akan ada. Karena apa? Setiap hari mungkin lingkungan saya pasti lingkungan yang akan ketemu dengan siapapun. Program pagi ketemu dengan si ini, program siang, program sore, program malam, belum lagi sosialisasi provider dari DM cewek-cewek cantik. Ya kan ini semakin banyak ya sebenarnya gitu loh. Jadi sebetulnya godaannya tuh itu gitu ya? Ya banyak hal godaannya sih lebih kepada lebih ke situ, seperti itu gitu loh. Vic, boleh nggak sih nanya agak personal nih ya?
Nanya apa? Menurut lo ganteng nggak sih? Aku? Aku nggak tahu ganteng atau tidak, tapi aku bersyukur atas apa yang Tuhan kasih buat aku. Nggak maksudnya kok bisa, perempuan kan pasti denger dong ya. Aduh, ini orang leboy banget nih. Tapi ketika dideketin sama Vicky, kok dia bisa luluh gitu? Ya, ketampanan dan kecantikan. Siapa yang bisa mempertahankan sampai dia lanjut usia? Kekayaan yang kau sombongkan, Tuhan akan bisa mengambilnya karena itu adalah misteri titipan. Tapi seseorang yang membuat kamu senyum dan tertawa setiap hari, dia akan tidak terlupakan sampai kau mati. Jadi yang penting kita maintain saja dengan kasih sayang, dengan senyuman. Gitu. Dengan kesenyuman. Keren. Gitu. Bentar, dengan kasih sayang, dengan senyuman di awal, ujung-ujungnya 3 bulan lo dibikin nangis sama Vicky. Iya. Bener? Kadang-kadang ya kita nggak tahu ya. Sebenarnya kalau kita kadang-kadang hubungan itu tiba-tiba si wanitanya mungkin ya menjadi sedih dan nangis. Kalau menurut aku, Mak, harusnya dia itu bersyukur, Mak. Contoh misalkan, Mbak Mutia punya pasangan. Ya. Pasangan Mbak Mutia adalah seorang yang bekerja di kantor, udah selayaknya pulang, dia tertib di rumah. Mbak Mutia dapat pahala sebagai mengabdi sebagai seorang istri. Sekarang istri saya nih, dibandingkan. Ya udah, saya dengan pekerjaan saya, banyak godaan-godaan yang lain yang membuat dia harus sabar. Latihan tingkat kesabarannya, istri saya lebih besar daripada Mbak Mutia. Karena yang dihadapkan dengan beda 2 karakter suami. Berarti Tuhan itu sedang menguji dia melalui fasilitas suaminya nih. Pahalanya kan buat dia, Mak, bukan buat saya. Gitu loh. Kadang saya itu menjadi lilin yang membakar diri saya untuk menerangi sekitar. Gitu loh. Kalau orang tahu maknanya. Cuma kadang-kadang dia tuh hanya mengkilas sesaat begitu aja. Kayak saya nih. Saya kalau jadi suaminya Mbak Mutia, kalau menyakiti Mbak Mutia, sebenarnya pada dasarnya pria itu paling sakit. Kenapa? Kalau ada pria lain yang menyepak air mata kesedihan kamu. Iya. Gitu. Itu kayak kuat di truk. Dia benar-benar pelan tapi masuk, pelan tapi masuk. Kata-katanya dia bagus banget. Iya. Ma mau tahu sama Vicky, tipe-tipe ceweknya Vicky itu yang seperti apa sih? Kita mesti tahu. Benar. Tipenya. Aku sih seneng yang jujur, Mak. Yang nggak bohong ya dari pandangannya, Mak. Iya. Gitu. Aku seneng cewek-cewek yang montok, Mak. Oh, semo. Iya, kayak bodinya kayak lobster Ciawi. Itu kan enak tuh ya, Mak. Maksud aku ya, kayaknya kayak seger gitu. Gitu Iya, ya. bohong. Kalau orang, aku nyari pacar, nyari cewek, yang penting baik dulu. Itu bonus dari sifatnya, Mak. Yang pertama, kalau laki-laki yang nggak munafik, pasti dari apa yang dia lihat dulu, rasa suka. Beda sama wanita, karena wanita itu perasa. Yang dikasihnya apapun, yang penting aku nyaman di hatinya. Beda sama kita, kalau kita tuh pasti penikmatan dulu. Nah, biasanya dari segi itu dulu, Mak, gitu loh. Dari bohai. Nah, ya, atau dari suatu hal yang kita lihat indah, gitu. Tapi kadang-kadang kita juga cowok-cowok, ini khususnya buat cewek-cewek juga, kita tuh juga punya definisi untuk pilihan. Mbak Mutia, mana yang layak untuk kita jadikan ratu di rumah, mana yang kita layak hanya untuk kita jadikan pacar doang gitu. Ya, maksudnya proses aja dulu gitu loh, gitu sebenarnya gitu. Oh, ada 2 pilihan. Jadi sebetulnya ya yang sudah dilamar oleh Vicky dan menjadi istri mestinya berbahagia ya. Ya. Mestinya Karena berbahagia pilihan. ya. Karena dipilih sama Vicky nih dengan berbagai macam orang yang sudah difilter, Vicky, kayak gue mau nikah sama lo. Nah, akhirnya kan bisa juga nih ya. Yang namanya cewek pasti main perasaan ya, sedih ya. Tapi kalau untuk seorang laki, saya ngomong umumnya deh, laki itu sebenarnya sedih juga nggak sih? Pasti lah. Cuma kalau laki itu kan dia lebih kepada gengsinya ya. Untuk dia menunjukkan tangisan. Padahal kadang-kadang kalau laki-laki itu sampai mengeluarkan air mata untuk wanita, bukan berarti lemah. Karena betapa penting wanita itu untuk diri dia. Nah, kadang-kadang kalau aku sendiri kayak, Vicky mah kuat ya, 1 hari habis pisah langsung udah bisa move on sama siapa. Sebenarnya pada dasarnya semua itu pasti berproses karena kebiasaan, Mak. Gitu. Cuma kita nggak ada pilihan lagi kan, gitu. Dan aku orang yang paling pantang untuk menoleh ke belakang. Karena bagi aku saat kita mengendarai mobil, kaca mobil depan lebih besar daripada kaca spion. Spion itu hanya menilai untuk dia melihat sewaktu-waktu ke belakang. Tapi kaca depan kita fokus kepada ke depan. Ya Allah. Ini bukti dari sahabatnya Raffi Ahmad. Karena Raffi Ahmad tadi ngomongnya gitu juga. Karena kita satu perguruan. Baru gue mau ngomong. Iya. Omongannya sama banget. Jadi masa lalu, jadi semuanya jadiin kaca spion. Semuanya cuma untuk ngeliat doang. Iya. Gak usah balik lagi. Emang bener sih. Satu Hanya perguruan, Mak. Iya, satu perguruan. Hanya orang pintar yang nggak mau menengok masa lalu. Itu hanya orang pintar. Karena apa? Masa lalu itu cuma untuk dijadikan adalah cuma untuk dijadiin pelajaran doang. Oh, jadi nggak ada kata balik sama mantan tuh nggak ada ya?
ya kalau kita pribadi suatu hal yang udah kita berjalan, kadang-kadang sih kita suka iseng bikin katalog yang Mbak Mutia, kayak raport. Dari kita pacaran sama si A, pacaran sama si B, hubungan suami istri sama si A, si B, terus kita raport. Ternyata yang paling baik tuh dia ya, ada juga sih gitu kadang-kadang. Cuma ya kadang-kadang kita juga nggak punya keinginan untuk kembali lagi gitu. Karena hanya orang bodoh, Vicky, yang balik ke masa lalu. Sepakat, Ma. Karena dia nggak mau ke depan. Betul. Gitu. Kayak Ma kan ke depan terus kan. Ke depan. Kalau ke belakang kapan kadang aja ya. Nggak mau, Ma, nengok ke belakang lagi capek. Karena harus ke depan, fokus ke depan. Kalau depan ada yang hajatan, masa mau hajar terus? Nggak mau hajar aja, karena aku kan hajatan, kita hajar aja. Ngapain sekarang ada gini-gini loh. Lu ngomongin masa lalu, nengok ke masa lalu. Ya kan, balik lagi ke masa lalu. Duh, ngabisin waktu, Vicky. Iya. Ngabisin waktu, bener. Tapi gini, Mak, ini aku penting banget aku nanya ya sama Mbak, sama Mbak Mutia. Ini aku nggak paham. Mungkin aku salah, mungkin. Tapi bukan berarti ini adalah pembelaan sebagai seorang kaum laki-laki. Tapi ini lebih kepada general. Kalau seorang wanita dihadapkan sebuah permasalahan, kalau seorang wanita dihadapkan sebuah permasalahan dengan laki-laki atau pasangan prianya, aku lebih suka wanita yang mengadu di atas sejadah kepada Tuhan dibanding orang yang mengadu sesuatu belum tentu kebenaran fakta di sosial media. Oh iya, banyak yang terjadi kayak gitu. Ini yang menurut aku setuju atau enggak sih, walaupun mungkin ini akan terlihat diktator atau apa sebagai kaum wanita yang melihatnya, tapi bagi aku wanita yang menjadi pemenang di hati pria adalah wanita yang diam. Diam, udah. Gitu kadang-kadang kita nih, aku pernah hubungan lah dengan seseorang. Aku tahu nih, aku salah. Tapi saat kita di-maintain dengan dihadapkan dianya diam, tetap baik, nggak ada masalah. Tapi kita tahu bahwa kita menyakiti dia 1000 kali, Mbak Mutia. Kita akan berpikir bahwa kita akan amat sangat jahat buat sama dia. Tapi kalau kitanya malah diributin, diseteruin, dari hal kecil yang belum tentu benar, itu kadang-kadang jadi tidak ada kenyamanan. Kalau di rumah sudah tidak ada kenyamanan, dia pasti akan berlindung di atap-atap rumah lain. Gitu ya. Ini tapi sih, bener. Maksud aku sih ya, maksud aku ya. Tapi benar ini curhatan, salah. Ini curhatan hati aku ya. Curhatan, kita baru ngedenger loh curhatan Vicky, karena kan Vicky nggak pernah curhat. Ini hatinya dia loh. Kita baru tahu, oh iya ternyata Vicky juga ngalamin rasa kecewa juga. Karena banyak orang, banyak juga perempuan-perempuan sakit hati curhat di sosial media. Maaf, itu malahan merendahkan kita sebagai kaum wanita. Nih maaf nih, karena Mas sendiri pernah ngalamin kayak gitu, pernah dihujat, pernah dikatain. Nggak mau, paling cuma bilang, ya Allah, segala sesuatunya atas izinmu. Kalau memang itu hamba salah, ya dimaafkan. Kalau memang hamba nggak salah, tolong dibuktikan. Nah, habis itu habis cerita-cerita, datang misalkan dia. Sayang, maafin aku ya. Gini-gini, aku janji, aku udah pokoknya gini-gini datang. Saya tinggal dipecahin aja gelas. Jatuh. Kamu bisa nggak nyatuin beling-beling itu? Nggak bisa. Itulah hati aku yang udah rapuh karena sikap kamu. Aduh. Ternyata ada ceweknya gini, bisa sayang nih saya benerin ya. Bisa sayang nih saya benerin ya, tapi saya nggak mau tangan kamu terluka. Karena apapun yang sudah dibenarkan, apapun sudah dibetulkan, pasti tetap akan ada yang tergores. Benar. Ya kayak gitu sih, Mak. Maksud aku nggak tahu yang Mbak Mutia itu salah atau enggak. Ini bukan hanya independen pendapat aku, tapi ini general. Mungkin aja aku salah. Maksud aku lebih seneng, maksudnya berbagi. Wanita tuh kalau menghadapi persoalan, rata-rata pria itu paling seneng dengan wanita yang pasif daripada yang agresif menghadapi permasalahan. Belajar, gitu Belajar. Jadi kita pasif aja ya. Kayaknya kita lebih baik gimana caranya bikin si laki-laki itu punya feeling guilty ya, dibanding kita reka dengan ya Mbak Mutia. Maaf nih, marah-marah ya. Ya, marah-marah aku ya. Ini ceritanya aku pasangannya nih, baru pulang. Mbak nih yang diem yang tenang ya. Aku udah tahu nih, misalkan aku habis jalan dengan seorang wanita dan Mbak ketahu ini dari ini, tapi aku jalan malah langsung marah-marah ya. Assalamualaikum, sayang. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Iya, aku dari sana, dari habis jalan sama kegiatan teman-teman kantor. Bohong, pasti bohong. Aku beneran. Enggak bohong. Kelihatan tuh di matanya aja kelihatan ngebohong. Ini baunya bau apaan nih? Sangit yang kabel kebakar tadi. Ya, ini contoh ya. Contoh ya. Ini enggak lah ya. Ini saat sama Mbak Mutia ya. Assalamualaikum sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, aku baru telat pulangnya agak larut malam. Iya, nggak apa-apa. Kamu pasti capek ya? Iya sayang. Ya udah, saya bikinin minum ya.
bikinin minum. Pakai racun dikit boleh? Tapi biarin dia akan diracun, dia lebih nyaman sama ini, gitu loh. Karena cowok itu juga kalau dalam nyampe rumah, dia jangan langsung digerendang. Jatuhnya kayak perang konflik saudara gitu loh. Jadi kalau misalkan dia di treatment juga baru nyampe dengan senyuman gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Itu lebih nyaman, itu maksud aku Maya. Maksud aku ya. Ini bagus loh tuh. Ini hati cowok loh jeritannya. Tapi Aku nih nggak pernah nih Mak, melo-melo curhat begini nih Mak. Aduh, cuma di M2M. Wow, thanks banget. Ya cuma kan siapa tuh ada manfaat kan, walaupun nggak selamanya. Jadi gini ya, kan ada beberapa orang yang dulunya dia seperti player gitu ya, ganti-ganti. Tapi akhirnya dia mentok sama satu perempuan. Nah kalau aku tanya sama Vicky, tipe perempuan apa sih yang bakal bikin Vicky tuh mentok? Oke deh, gue sama dia aja deh gitu. Pasti kan yang namanya dalam sebuah hubungan ada sih ya berselisih paham ya. Tapi bukan artinya sekali selisih terus langsung pisah gitu. Nah perempuan apa yang bisa membuat Vicky tuh jadi ya udah gue sama lo aja deh. Walaupun sebenarnya gue lagi kesel nih, nyesek nih misalnya gitu. Gini, kadang-kadang kan janjinya manusia nggak sesuai dengan praktek yang dia perbuat. Aku juga nggak mau jadi orang munafik dari teori tidak ada keselarasan dengan apa yang kita lakukan. Tapi pisahnya aku dengan terakhir ini, seorang Kalina Oktarani, dia juga menjadi wanita yang sangat luar biasa dengan pengabdiannya dia gitu loh. Makanya dalam perahu yang sudah aku bawa ini, saat dia sudah tidak lagi menjadi penumpangnya, mungkin dia akan mendapatkan perahu yang lebih baik untuk mengantar kepada tujuan dia yang tepat. Aku sedang pesakitan, iya, aku harus bilang diri aku. Kenapa aku bilang harus seperti itu? Karena kadang-kadang kita itu ada titik ego, mau hanya dimengerti, mau hanya diatensi sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kita sendiri tidak bisa menyesuaikan dengan perasaan orang yang kita hadapi karena kita sama-sama punya rasa. Jadi intinya kalau bicara tentang wanita apa yang akan menjadi pelabuhan terakhir, satu, tetap sih aku pengen menjadi seorang wanita yang mengerti tentang semua cerita masa lalu aku. Aku udah punya anak-anak banyak, Mak, dari pernikahan aku yang sebelumnya. Berapa nih? Aku ada 7, Mak. 7. Semuanya. Yang Ya ketahuan. dari beberapa ibu. Enggak, udah ketahuan semua. Udah ketahuan semua dari beberapa ibu gitu loh, Mak. Aku cerita apa adanya di sini. Kenapa? Jadi suatu saat ada orang yang akan datang kepadaku, orientasi aku bukan hanya lagi untuk menjadi pasangan berdua. Tapi kamu harus menjadi ibu untuk anak-anak aku nantinya. Harus menerima. Itu sih, Mak. Bukan berarti proses itu kadang-kadang yang kita egois bahwa kita lupa kondisi dan keadaan kita bawa gerbong berapa. Gitu loh. Nah, saat kita bawa seseorang dengan tipe karakter seperti aku, mungkin harusnya Mbak Mutia proses sih. Iya, betul. Gitu. Proses. Karena kemarin tuh kadang-kadang menikah aku itu kayak apa ya? Menunjukkan jati diri terus. Kamu sayang aku enggak? Iya, kamu pasti lebih sayang sama dia kan, ini enggak, aku jangan sayang sama kamu. Kalau kamu sayang sama aku, ayo buktikan. Kalau aku bisa jadi istri kamu, kamu nikahin aku. Ayo, siapa takut kalau aku nikahin kamu. Itu, laki-laki jangan ditantang untuk menikah karena sesuatu untuk menunjukkan kasih sayang dia. Ini wanita juga jangan pakai strategi Eric Cantona ini ya, ini nggak tepat gitu loh. Jadi kita juga harus punya menggunakan strategi yang biarlah dia berbuat berdasarkan ketulusan hati dia. Ada Bayor juga bisa sukses gitu loh dalam rumah tangganya dia gitu loh. Tanpa harus dipaksa-paksa gitu loh. Nah ini sih maksud aku, Mak. Keren nih dia. Di semua apal loh. Semua ini apal, pinter tapi. Tokoh-tokoh dunia itu, Mak. Tokoh iya, pinter. Makanya mau bilang orang kalau bicara sama Vicky itu memang yang mesti nyambung. Iya, betul. Tapi memang tipenya Vicky itu dia terlahir dengan logik yang sangat kuat banget. Jadi orang pintar gitu loh. Berasa nggak pintar? Enggak. Berasa lah. Pintar aku nggak laku lagi. Takut nggak laku-laku. Dia lebih baik dia dibilang bodoh daripada dibilang pinter atau sok pinter. Karena di saat orang berjalan ke kiri, saya berjalan di kanan sendirian, Mak. Di saat orang menertawakan karena aku beda, aku menertawakan mereka karena mereka semuanya sama. Itu yang dikatakan juga Kurt Cobain, Mak. Tapi itu yang terjadi sama anak emang almarhum Olga Saputra. Iya, Mak. Biarin, jadi Mak. dia lebih baik dibilang bodoh padahal dia pinter. Iya. Karena status itu nggak perlu juga sih kita tunjukkan gitu loh. Karena pengakuan yang sebenarnya kan kita sama Tuhan.
Hidup itu kan ibarat perjalanan menuju pengadilan. Di tengah perjalanan kita, banyak banget nih orang di sekitar kita bertindak menjadi hakim untuk menghakimi kesalahan kita kan, Mbak. Padahal kita akan menjadi terdakwa dengan hak yang sama di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Apa yang mau kita tunjukkan dengan sesuatu yang kita lebihkan? Itu sih maksud aku. Banyak banget nih. Banyak, kita bener loh, hari ini banyak kata-kata yang bikin kita rasa emang bener loh, Pikir tapi bener, lebih banyak bener ya. Banyak bener, insight. Bener. Ya semoga jadi manfaat ya, Mak, yang nonton di sini juga. Iya kan harus nonton beneran. Wanita-wanita Indonesia juga tahu loh bahwa ibarat kata nggak hanya perempuan aja yang merasa tersakiti, laki-laki juga merasa sakit dengan putus atau cerai, kawin lagi, itu ada rasa sakitnya. Sakit, Pak. Gini, Mak, laki-laki itu sebenarnya dia akan 3 kali lipat lebih sakit daripada wanita. Kenapa? Dia udah menabrak kodratnya. Kalau wanita memang kodratnya adalah makhluk Tuhan dengan perasaan. Ya, wajar kalau dia berperasa, orang dia juga dianugerahi perasaan yang lebih. Iya. Kalau manusia, laki-laki, pria, itu yang berlogika. Tapi di saat dia punya logika dan tidak terpakai hanya karena soal cinta, akhirnya jadi seorang yang berperasa, berarti dia udah menabrak takdirnya kan. Nah itu dia berarti lebih sakit daripada yang sebenarnya gitu loh. Cuma nggak tahu dari luarnya aja dia lihat seperti building Setiabudi. Padahal dia itu lemah gitu loh. Kan pada kokoh-kokoh ya, Mak. Padahal dia itu lemah gitu loh. Pada dasarnya dia itu rapuh gitu loh. Makanya Rapuh seperti sapu lidi, Mak. gitu loh. Dia sampai kepikiran pakai ngomong si building Setiabudi. Gue langsung ngakaknya di situ. Setiabudi, building Setiabudi. Ya. Kenapa nggak dia bilang CBD? Jalannya, Mak, suka macet kalau di situ. Kocak. Emang beneran kalau TV pakai dia mah terus-terusan emang bener bagus. Tapi beneran deh, pengen tahu banget gitu ya. Kenapa, Mbak? Apa ya, misalnya gini, kalau Vicky ngedeketin cewek gitu ya, berapa kali perlu ngedeketin cewek sampai tuh cewek luluh? Aku pernah tutorial, dan ini strategi gladiator yang aku sebut. Baik, mari kita pelajari. Mungkin ini nonton ya, laki-laki yang jomblo ya. Laki-laki itu nggak boleh minder dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan. Oke. Terlepas dia menjadi orang yang biasa-biasa aja dengan fisiknya, terlepas dia tidak memiliki kekayaan yang lebih atau hidup yang pas-pasan, terlebih dia tidak memiliki pekerjaan atau apapun yang mungkin akan menjadi suatu hal sandaran yang besar. Tapi ingat, laki-laki itu adalah imam. Ini adalah garisan yang nggak bisa ditukar dengan apapun. Saat kita jomblo, jangan pernah menyalahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Kenapa, Ma? Aku bilang seperti itu. Kadang-kadang laki-laki itu juga banyak kalah dengan mimpinya. Tuhan itu nggak pernah menggariskan mimpinya untuk dia dibatasi hanya menjadi seorang ini saja. Di saat dia suka terhadap lawan jenisnya, apabila kita berani untuk mengungkapkannya, maka akan ada 2 peluang jawaban, Ma. Iya atau tidak. Diterima atau tidak. Tapi kalau dia tidak berani untuk mengungkapkan, maka cuma ada 1 jawaban, Ma. Tidak. Bukan berarti si wanitanya tidak mau. Bisa jadi karena wanitanya tidak tahu. Laki-laki lemah yang tidak mau untuk menyuarakan perasaannya, ini akan seiring berjalan sesuai dengan ketakutan hidupnya. Itu sih. Baik, pertanyaan lagi nih. Dari 10 perempuan yang Vicky taksir, berapa orang yang nolak? Sampai saat ini perjalanan kisah cinta seorang gladiator aku tulis. Ada 6 sekian wanita lah. Belum pernah aku merasakan ditolak oleh wanita. Randy lo belajar. Misalkan nih, kayak misalkan contoh, maaf ya, misalkan aku suka sama kamu nih, Mutia, aku sayang sama kamu atau bagaimana. Terus dia bilang, maaf ya, kita berteman aja. Aku belum pernah tuh dengar kata-kata itu. Sebenarnya pada dasarnya, kita harus tahu jam-jamnya rapuh seorang wanita. Waduh, mari. Kita harus tahu. Terlepas siapapun dia memiliki nama besar, ya. Terlepas siapapun dia menjadi wanita yang hebat, ingat, wanita itu adalah makhluk yang ingin dipeluk dan dilindungi. Saat kita mendekati dia pagi hari, jangan coba-coba. Kenapa? Karena ini adalah fase dia untuk menyiapkan aktivitas dia yang sibuk. Mandi, kerja, dan kegiatan. Siang hari pun jangan. Karena bisa saja dia makan siang dengan kolega atau meeting dengan bisnisnya. Sore hari jangan ganggu.
dia lelah habis pasca berkegiatan sepanjang pagi. Tapi malam menjelang dia tidur, ini adalah titik rapuh seorang wanita biar kita masuk ke dalam hatinya. Perempuan-perempuan, taruh HP sebelum tidur, ya. Mudah, hari pertama kita ucapkan, Assalamualaikum Mutia, apa kabar? Misalkan, Vera, bisa baik-baik ya. Iya, bagaimana aktivitas kamu hari ini? Iya, udah cukup. Hari kedua juga kita masih bagaimana kegiatan kamu? Iya. Hari ketiga, kita masih juga ngabarin. Semoga kamu juga lebih baik-baik ya, Ma. Tapi hari keempat, kita jangan kirim WA. Ngilang deh ya. Hilang, ghosting. Di saat dia pasti akan merasakan, biasanya jam-jam ini ada seorang pria yang memerhatikan aku dan sekarang tidak ada. Dan di saat dia, hai kamu ngapain? Kamu sibuk ya? Berarti dia sudah masuk ke perangkap pancing kita. Celem. Ya maksudnya ini aja berbagi aja ya, Ma. Maksudnya seru-seruan biar siapa tahu ada manfaatnya juga gitu loh. Itu ada triknya. Tapi betulan deh, paling seru emang podcastnya ini nih sama Vicky ya. Semua orang pasti seneng lah ngomongin cinta ya. Ya berbagi ya. Iya berbagi ya. Aku juga butuh nasihat Mbak Mutia lah pasti. Kalau nasihat, Kalau menurut Mbak Mutia kalau nyari jodoh tuh kita harus menghadap mana sih Mbak? Yang tepat. hadap kiblat. Kira-kira apa? Ke utara kah? Kemana kah? Ke selatan kah? Atau kemana kira-kira? Atau bebas mencarinya aja? Ya, saya kurang pengalaman di bidang itu, Pak Vicky. Saya pengalamannya di bilang perduitan tuh ya, bikin pikiran. Tapi Mbak percaya nggak kalau ini ada seorang ilmuwan dari Hungaria, Johnny Depp, dia pernah bilang bahwa kalau kau mencari jodoh, katanya cukup melihat dua arah. Oke. Ke kanan dan ke kiri katanya, Mbak. Bener apa enggak saya juga nggak tahu. Coba deh Mbak Mutia ke kanan, kemudian ke kiri. Kali-kali Mbak. Ya seru banget. Dia pinter loh. Jadi bikin suasana tuh jadi. Iya, kocak banget Ini ya. podcast terkeren, Ma. Kali ini ya ada selama saya berkarir podcast ya, baru kali ini ada podcast itu ada periksa jari ya. Ini baru ya. Ini saya podcast puskesmas aja nggak ada ya. Ini cuma di sini doang, Bang. Berarti bener-bener dianalisa banget. Buat kalian semuanya, aduh ini luar biasa deh. Kalian harus menjadi salah satu orang yang duduk di meja bangku ini bersama. Oh belum tentu, harus artis model kayak Vicky. Baru diundang. Iya. Biasa enggak? Enggak. Wah, diskriminasi juga. Harus Vicky, harus yang heboh gitu loh. Artis harus yang heboh, harus yang punya prestasi ya. Pokoknya model kayak Vicky gini lah. Pokoknya kita itu mengundang orang-orang yang berprestasi, Vicky. Benar. Ya salah satunya Vicky kan berprestasi. Biarpun seperti apapun berita di luar sana tentang Vicky, kita lihat Vicky punya prestasinya. Alhamdulillah. Siapapun, dimanapun, orang kalau ketemu Vicky, biar berkali-kali kamu bikin ya berita sensasi ataupun apapun lah di luar sana, tapi kamu tetap berdiri, itu kan prestasi. Iya, Ma, alhamdulillah ya, Ma. Gitu. Tetap eksis ya, Ma. Iya, ya. Mak bilang alhamdulillah kan mau hubungin adiknya kan Baby. Baby mau nggak ini minta tolong ya gini. Oh iya Mak, yang podcastnya Dewi Persik ya waktu itu ya gitu. Iya. Aku bilang kira-kira Vicky mau nggak, berkenan nggak? Gitu. Tapi sih jujur ya, Mak, maksudnya sebagian banyak teman-teman public figure juga sih banyak naruh respect sih buat Mbak Vera. Ya, makanya sampai aku bisa datang ke sini juga. Amin. Dan ilmu juga pastinya aku kenal akhirnya kan bahwa ada orang hebat juga kayak Mbak Mutia. Terima kasih. Amin. Vicky. Wow. Aku malah seneng, malah makasih banyak Vicky bisa hadir di sini. Makasih juga sama Baby udah ngebantuin Emak jadi jalur komunikasinya cepat dan tidak terhambat. Betul. Kan ada yang kadang-kadang, aduh maaf ya belum bisa, aduh sibuk ya, aduh ya begini ya. Tapi kita gini, oh iya nggak apa-apa gitu. Namanya juga emak kan sadar diri kan kita mama. Bener. Oh iya nggak apa-apa. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, Mak. Ini kan kita menganggapnya syuting podcast begini aja. Saat diupload, ditayangin. Iya. Nah, kalau orang yang ngelihat itu jadi manfaat, itu sebenarnya amal jariah buat kita semua loh, Mak. Sebenarnya Iya, gitu amin. loh. Betul. Ya kita nggak tahu lah letak nanti hikmahnya, bagusnya di mana. Gitu. Iya, betul. Kan kita kan ini kayak gini, kita nggak tahu. Yang tadi Ma bilang tadi, ada wanita kan hanya wanita aja yang merasa tersakiti. Iya. Ternyata laki-laki ada yang tersakiti, kita nggak tahu. Benar, ada. Dan sekarang aku mau nanya nih sama Mbak Mutia sama Emak. Kasih pilihan. Kira-kira, kalau untuk aku menikah kembali, wanita seperti apakah yang memang bisa menaklukkan aku untuk menjadi wanita terakhir aku dari Mbak Mutia? Kalau dari saya itu kita mesti pakai jalur ini ya secara ilmiah ya kayak tadi tes dulu sidik jarinya karena itu nggak bisa dibohongin sih chemistry, chemistry-nya gitu. Jadi
Vicky itu sebetulnya cocok sama orang yang ketika Vicky menaklukkan dia. Seperti apa orang itu orang yang kayak, Vicky itu sebenarnya tegas nih orangnya. Kalau udah A banget nih, Mak. Ya, kalau udah B nggak bisa dipengaruhi. Bener nggak? Iya, iya. Ya kan, gitu. Karena tipenya juga ke dalam diri gitu. Nah, jadi mesti dapat perempuan yang nggak boleh dominan juga, Vicky. Nggak bisa. Jadi perempuan yang iya, mesti yang gitu, bener. Bener, senang aku. Itu yang Kamu jangan pulang. Misalnya gini ya, aku mau pergi, gitu. Vicky-nya bilang gitu. Ya udah, hati-hati ya, gitu. Mesti kayak gitu, Mak. Ini, bener. Ini kalau ini bener banget. Betul. Apalagi sayang, aku pulang dulu. Iya, hati-hati ya kamu. Walaupun kita pergi tuh, kasihan dia. Saya bisa balik lagi tuh. Gitu, Mak. Saya tuh di treatment harusnya. Justru jangan dilarang ya. Iya, jadi makanya nanti kalau punya jodoh, kirim dulu ke aku biar tes sidik jari ya. Bener ya, kalau punya jodoh aku bawa ke sini dulu ya, Mak. Iya, Aku seneng nih kalau wanita-wanita nurut. Betul. Sayang, malam ini aku pengen kamu pakai baju suster dong, gitu. Aku seneng tuh. Tuh putih-putih tuh udah tuh. Walaupun dia jawab ya, Mak. Ya, sayang aku hari ini jadwalnya nggak suster tapi pakai baju kecamatan, gitu. Ya nggak apa-apa, gitu. PNS. Ya nggak apa, maksudnya kan itu bentuk chemistry dong. Bentuk chemistry dong, kasih sayang kan. Betul. Jadi sebetulnya ketika kita tahu tentang mesin kecerdasan seorang ya, kita tuh bisa tahu bahkan even nih pacar atau pasangan seperti apa sih yang cocok sama kita, itu nggak bisa dipungkiri karena itu sebenarnya ilmiah ya, itu ilmu ya, scientific gitu loh sebenarnya. Harus dites dulu ya melalui jalur ilmiah seperti tadi Mbak Mutia jadi bilang. yang mau jadi jodohnya Vicky next gitu ya, Anda tuh nggak bisa dominan. Nggak bisa. Kalau ada dominan, Anda tuh mati. Kenapa? Karena dia dominan banget, Mak. Jadi mesti yang ngalah, mesti yang mau dibentuk, mesti yang mau melayani. Ini bener banget sih ini. Anteng aku, bener. Sumpah nih, aku sampai demi Allah nih. Aku demen, aku takluk sama wanita yang seperti ini. Udah, dia yang patuh, yang apa, udah. Yang gitu. ikut aja ya. Yang ikut. Nah kalau dari Mas sendiri nih. Justru malu. Jadi kalau malahan kalau modelnya kayak yang ngelawan jadinya Vicky malah nunjukin. Oh ya udah. Oh ya, terus bentar Mak, bentar. Dia tuh tipenya cara memotivasi Vicky tuh ditantang. Ya. Ditantang, Mak. Jadi bukan yang diiming-imingi gitu. Nah, nanti kalau kamu pulang, kamu begini-begini. Dia nggak bisa. Jadi seorang Vicky juga jangan ditantang. Misalnya, ya udah kalau nggak suka sama gue, ceraiin gue. Pasti diceraiin. Karena ditantang gitu. Jadi Mbak Mutia masih ada foto nggak sih? Fotonya Mbak Mutia? Ada. Aku mau kirim ke NASA biar dia tahu ada yang lebih cerdas daripada orang NASA. Adiknya aja ketawa. Si baby ketawa. Iya, baby ketawa. Iya. Adik saya udah capek, Mak. Udah capek apa? Kalau dikit-dikit, ayo kenapa? Ayo beli buat bawa-bawaan ke pasar. Udah capek, Mak. Dikit-dikit kawin, udah capek jadi dia. Iya, gitu. Jadi sementara sebetulnya ya, bukannya mau ini ya secara energi itu dia tuh tipe orang setia loh, Mak. Masya Allah. Tipe orang setia. Hanya mungkin selama ini terlalu sama-sama dominan gitu loh. Jadi emang mesti ketemu orang yang mayu, nurut, nurut. Gitu. Ada sih Ma, mantan aku dulu tuh penurut Ma. Oh gitu. Aduh patuh banget ya, bener deh. Saskia Gotik nih. Langsung lingkem. Kan. Aduh. Tapi bener. Rame nih online. Ya bukan, maksudnya kan kita membandingkan. Iya. Bukan berarti siapa-siapa. Tapi bener. Ya. Hah? Bener ini? Enggak. Kalau bener, maaf ya Neng, Mak kenal Neng, maaf ya Neng. Kalau bener Mak, ini bakalan rame podcast dateng. Karena Mbak udah bisa nebak, bisa datang orang nih. Mak saya mau jadi dewan sama bupati bagaimana gitu. Iya itu banyak jadi kayak paranormal ya, bisa ngebaca ya. Ya sebenarnya sih ringan ya maksud aku Mbak Mutia gitu loh. Kayak aku sih seneng yang wanita tadi gitu, kayak ya tenang, nurut kayak gitu. Bukan berarti juga jangan kamu doang dong yang mau dimengerti. Enggak juga sih, maksud aku juga pengen berbagi. Kamu maunya seperti aku apa? Aku kalau udah dapat pasangan yang seperti itu, aku sih berjanji ya mungkin di podcast ini sebagai fasilitas juga untuk evaluasi diri aku khususnya. Aku sih berdoa banget, mudah-mudahan andai kata aku dikasih jodoh sama Tuhan, aku pengen banget bahwa bener-bener kita ada proses evaluasi. Kalau perlu kita dihadapkan dengan ahlinya, misalkan kayak Mbak Mutia atau siapa, kita duduk diskusi berdua. Betul. Jadi biar ada penengah, karena selama ini saat kita ribut, kita itu hanya ego aja yang ada satu sama lain.
Tapi kalau dia punya penengah, dibiasakan dia akan menjadi suatu hal yang bisa didengar gitu sih, Ma. Kalau gitu besok-besok kenalin sama Emak aja sama Mbak Mutia. Kalau misalkan ada kita calon. tes dulu ya. Iya ya, Ma. Kita tes dulu. Tes dulu boleh? Boleh. Oh, aku begitu. Anak-anakku mau aku punya pacar. Tes dulu. Nah, Kenapa? kalau dia nyuperih? Parah. Hatinya maksudnya. Enggak, gini, lebih baik perih di depan. Lebih baik perih di depan, putus di depan gitu dong. Ya Bener kan orang nggak? nanya boleh dong, Ma. Boleh. Nah, aku ngibur Ma aja biar seru. Iya. Tapi ini beneran ya. Ini amalnya banyak banget nih, Vicky. Ini bikin kita ketawa tuh. Lihat tuh orang-orang pada ketawa semua tuh ya. Padahal pada kelaparan ya. Enggak ya? Enggak loh. Udah pada makan Udah tadi. makan. Kan. Pokoknya Emak itu orangnya itu kalau ngelihat orang yang suka bikin emak ketawa, happy, itu di hati emak doain biar dia anak sehat. Amin. Karena orang kalau misalkan pertama yang penting dalam hidup kita adalah sehat. Bener. Lu punya uang kalau nggak sehat percuma, nggak bisa Bener. ngapa-ngapain, bisa nggak belanjain. Iya. Kata baby banyakan belanjain cewek. Makanya Iya. sekarang uangnya di baby ya. Iya. Kadang-kadang banyak tempat tinggal, itu yang bikin salah ya kadang-kadang. Ada. Iya. Tapi itu kebahagiaan buat kamu ya kalau kayak gitu. Ya kadang-kadang karena kita nggak dapat kebahagiaan di rumah kita, Ma. Pasti kita kan mencari kebahagiaan di rumah lain. Itu jangan sampai wanita itu mentreatment emosional dia untuk menaklukkan seseorang. Kalau dia tahu cara menaklukkan dengan metode apa yang udah diterapkan, ya terapkanlah. Berat, ya berproses. Namanya ini ujian. Tapi di saat sudah ada kenyamanan, nggak mungkin dia berpaling. Aku pernah kok menjadi orang yang setia 1 tahun. 1 tahun. Iya. Lumayan lama 1 tahun loh buat Lama, seorang Ma. Vicky. Orang DM godain, saya jangan, saya udah beristri, saya udah berkeluarga. Orang ngirim maaf ya, cancut macan pada di ini. Saya bilang jangan, nanti takutnya saya jadi Tarzan. Saya bilang, jangan. Ya, udah itu jadi hal-hal kayak gitu tuh banyak juga. Tapi kita tetap istiqomah, jangan istri kita kasihan. Gitu. Tapi di saat kita juga cintanya tinggi, sakit dan kecewanya pun akan sama dengan setinggi cinta kita. Nah, itu kejadian yang rumah tanggaku yang kemarin sebelumnya, Ma. Oh. Gitu. Jadi cinta tuh dia ada cinta loh, dia terus Ada. cinta. Cinta, aku tuh kalau aku jujur, aku pernah menghadapi 4 hati dalam satu kehidupan. Wih, Aku cinta sama dia, aku maintain sebagai hidup aku, dia semuanya. nggak repot tuh Vicky. Banget, Ma. Repot. Itu yang akhirnya gini. Mungkin khusus aku ya. Tidak ada kedamaian hati dalam hidup kita. Di saat kita udah mulai membuka ruang. Makanya buat laki-laki, apalagi yang nakalnya telat nih. Maaf ya. Di saat kau sudah membuka ruang dengan wanita lain dan hidup orang lain, maka secara tidak langsung kau menggali kuburanmu sendiri. Karena aku adalah orang yang pernah ada di situasi itu. Apalagi mau lebaran besok. Aduh, Ma. Yang ini, pulang ya, Emak ini udah masak bebek. Yang A. Yang B, kamu pulang ya sayang, pokoknya di Jawa Timur ini udah rame. Ini lebaran kita kumpul sama saudara-saudara. Yang biasa, aku nggak pernah kamu minta apa-apa, tapi buat lebaran jangan bikin aku malu di keluarga besar. Yang satu lagi, aku ini dari luar negeri, hidupnya cuma bisa di sini. Aku mau lebaran, kita jamu jadi imam aku, kita sholat sama-sama. 4 hidup untuk kita satu waktu dalam lebaran. Yang ada, kita takbir duluan di harmoni, Ma. Allahu Akbar. Allah. Enggak kuat, Ma. Enggak kuat. Ini kehidupan nyata ya. Jangan sok-sokan gitu loh maksud aku dengan membuka ruang lagi kepada kehidupan yang lain. Karena akhirnya aku udah pernah jadi korbannya gitu loh. Itu sih Akhirnya pilih siapa tuh di antara 4 itu? Enggak semuanya. Akhirnya kita jadi kayak the placement ya, main cepet gitu loh. Iya, ya maksudnya kayak lebaran aja udah assalamualaikum, iya. Tetap kita tuh, akhirnya tetap aku iniin. Cuma pada waktunya Semuanya kebagian lah ya. Ya semuanya kebagian walaupun dengan proses berbeda, walaupun dia nanya-nanya gitu loh. Kamu di mana? Di Pengandaran aja. Mungkin baby juga ikut waktu itu. Iya ikut. Waktu itu kita ke Pengandaran sama Kak itulah ya, yang biduan itulah ya. Itu cepet-cepet gitu loh. Ngeliat laut aja kayak pantai cepet gitu loh. Jadi kayak mau udahlah kita pulang dulu. Karena di sananya kan udah ayo dong sayang pulang gitu loh. Jadi kita, hidup tuh Pusing ya. pusing, Mak. 4 hidup terbagi. Bagaimana? Ya gitu udah loh. mendingan nggak usah, besok Nggak. satu aja. Aku 1 aja. Karena udah pernah 4 jadi 1 aja sekarang. Enggak serius, itu menjadi evaluasi buat aku. Mungkin kalau orang yang masih coba-coba, kalian akan merasakan. Belum pernah kan?
satu tower ada 2 kehidupan. Iya. Saya pernah, Mak. Hidup itu tiap pagi bangun tidur, kita latihan jantung deg-degan. Yang bawah udah bangun belum ya? Gitu. Ada. Ini hidupnya aku nyata, jujur. Satu tower, ada 2 kehidupan, lantai 33 sama lantai 26. Dan dua-duanya satu profesi. Jadi kalau satu ada yang mau berangkat ke inbox, satu mau berangkat ke dahsyat. Ini kita harus tahu nih jam-jamnya. Waduh. Kita hidup jadi kayak apa ya? Intelijen luar negeri gitu. Nggak diakurin aja. Kenapa? Nggak diakurin. Udah punya proses itu. Oh. Tapi yang ada malah disiram air gitu loh. Maksudnya kayak sosokan kamu ya gitu. Ya, jadi memang apa ya? Kayak gitu. Kita kumpulin gitu ya. Kita kumpulin, kita mau kasih ya cincin sama gitu. Ya kadang-kadang nggak semuanya maksud kita baik itu akan menjadi baik. Karena apa? Wanita itu nggak selamanya juga akan terpuaskan dengan apa yang kita berikan. Tapi kesetiaan adalah sangat mahal buat sebuah pernikahan. Banyak banget nih insight-insight nih podcast kali ini nih. Ya ampun, Tuhan. Tolong tisu, tolong. Ya sedih lagi ceritain kan, Mas. Siapa tahu dari kesalahan saya ini bermanfaat buat orang yang ngedengar, Mas. Maksudnya. Ini kayaknya banyak cewek yang tertarik loh setelah ini. Banyak langsung yang bisa makan siang nggak? Tapi Vicky pernah nggak sih merasa dicintai sama perempuan, tapi bukan karena dia benar-benar mencintai Vicky, tapi pengen apa ya? Ya mungkin pengen uangnya Vicky, pansos gitu loh. Itu lucu Mbak kalau diceritain. Tapi ada ya? Baru juga orang ngomongin cerai. Oh iya bener. Itu DM-an centang biru banyak banget. Yang bawain makanan, yang coba merhatiin, yang nanya kondisi, yang mantan udah lama nggak ketemu, banyak lah. Tapi kalau aku ya aku juga menghormati lah. Tidak mungkin juga menggantikan posisi orang dalam waktu yang singkat. Gitu loh. Apalagi dengan banyak kesalahan ini. Karena yang paling aku khawatir sebenarnya bukan tentang jodoh sih Mbak Mutia sama Mbak. Anak-anak aku udah pada gede Mbak semuanya. Yang paling besar udah bisa protes, apalagi wanita kan gitu. Aku sih bangga mau Dedi di TV bagaimanapun, aku sih bangga banget jadi anak Dedi dengan tanggung jawabnya luar biasa. Tapi kalau untuk satu ini tolong ya, kalau untuk nyari pasangan carikan mamah yang bener-bener buat kita dan tidak ada ganti-ganti lagi gitu. Jadi udah ada diskusi kayak gitu loh. Anak udah ngomong ya? Iya, udah besar mah, udah mau 17 tahun. Nanti kalau aku yang disakitin sama pasangan aku kan Dedi juga pasti sakit dong. Begitupun juga gitu. Jadi udah ada sentuhan-sentuhan. Udah ternyut ya pasti ya seorang anak kayak gitu ya. Kayaknya aku kalau dapatnya lagi juga insya Allah mudah-mudahan udah nggak banyak kriteria lah. Asal soleha bisa menjadi ibu. Udahlah cukup lah. Apalagi pakai baju putih. Udahlah nggak apa-apa lah. Mungkin nggak, ini kenapa jadi pada ngeliat baju orang ya? Saya ngomong. Ya kan kalau mau sholat, orang kan pakai baju putih gampang dilihat orang. Ya masa dia pakai avocado gitu kan? Enggak, soalnya di ruangan sini yang pakai baju putih-putih cuman Herni. Jadi Herni. Mungkin nggak? Mbak Mutia aja pakai baju putih. Lah, kita apa? Hitam ya? Ungu. Oh ya wajar lah Mbak, namanya Cinta juga buta kan. Mungkin nggak terpikir untuk menikahi wanita dari negara orang? Udah. Sudah terpikir Ya kan? maksudnya ya pernah lah ya. Prancis. Uzbekistan dari Samarkand. Benar. Iya, adik-adik saya juga tahu. Saya pernah bawa cewek saya dari Australia, dari Finlandia, Wede. dari England, Stephanie namanya dari England. Semualah. Saya juga pengen bikin ya PBB ya tadinya ya. Makanya saya mau ini ya. Pokoknya ya, penasaran. Gitu. Yang mau sama Vicky itu benar-benar harus menerima masa lalunya Vicky. Iya. Enggak sih Mak, penasaran Mak. Jadi gini, cewek Rusia itu bagaimana sih karakternya ya? Penasaran Mak gitu. Cewek Australia itu sebenarnya karakternya bagaimana? Cewek Jerman. Sumpah aku tuh juga dalam rangka penasaran ngedeketinnya. Terus ya karena kan aku tahu ya dia juga kan lagi ya sama-sama orang yang mungkin nggak kayak maksudnya ya dia juga bukan jadi tujuan akhir kita. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi aku tahu gitu loh. Oh cewek Inggris itu nggak bisa juga kita langsung kayak cepet gitu. Emang beda mendapatkan. Ya? Beda Mak, semuanya Mak, kriteria-kriterianya Mak. Ya, laki gue nanya, Jepang. Jepang. Ini Jepang yang beda.
Emak belum lihat kemarin. Belum pernah loh, seumur hidup gue selama podcast ada dia jawab ngomong belum pernah, baru kali ini. Iya. Berarti Dia ada ngomong, penasaran, Mak. Dia berarti penasaran sama Jepang. Bukan, karena kan siapa tahu juga sering nonton film kakek Jepang. Kita kan nggak tahu ya, kakek Jepang. Yang kadang-kadang juga kakek sama cucu juga kelantasan. Nah, itu. Iya, kalau Jepang itu sebenarnya orangnya pengabdi. Pengabdi, ya. Jepang itu. Betul. Aku juga berapa kali sempat komunikasi sama Maria Ozawa ya. Miyabi. Serius, saking aku, ya mungkin ada di Instagram aku atau di Instagramnya Maria juga. Aku penasaran nih sama cewek Jepang ini gitu loh. Dan akhirnya kita komunikasi. Cuma dia bilang kalau aku hidupnya memang nggak bisa terikat sama satu perasaan. Tapi aku menghargai untuk kita bisa dekat gitu loh. Nah, cewek Jepang itu pada dasarnya dia tuh mengabdi mah. Banget, dia kalau perlu ibaratnya kaki kita aja dicuciin, dia mau mengabdi banget. Tapi kalau udah tersentuh dengan metropolis dan modern kadang-kadang sudah beda. Nah, gitu-gitu hal sih gitu ya. Udah pengalaman banget ya. Ya cuma satu yang belum, Mak. Dari Pantai Gading ini nih belum nih. Sama Uganda ya. Gabon, nih cewek-cewek Gabon belum pernah. Ini yang ada baru ini aja lah. Dia langsung drop. Iya. Gabon itu belum tuh. Dia kesana, dia kesini, kesana. Dia pengen tahu aja gitu, Mbak Mutia, jadi penasaran gitu. Tapi dari semuanya, dari semua wanita yang udah kita coba interaksi dari negara mana dan semuanya, tapi yang lebih nyaman tuh satu. Wanita dengan orang yang ya banyak diem dan sabar aja menghadapi pasangan. Betul. Berarti itu siapapun yang mau mendekati Vicky, kriterianya itu cuman sabar sama penyayang. Iya. Sebenarnya itu karakter ya, Mak ya. Jadi kalau untuk mendekati Vicky mungkin orang akan ya udah aku sabar deh, aku sabar. Tapi begitu udah menikah kan karakter asli keluar ya. Iya. Jadi sebaiknya memang diketahui sih dengan tes sidik jarinya. Gitu. Jadi tahu benar karakter SKCK dasarnya. ya. Mungkin SKCK, nyari jodoh ya, kayak mau nyari kerja. Ada sidik jarinya. Ya enggak sih, bagus. Pasti jari kan bisa terbaca ilmiah ya. Iya. Gitu, bagus banget Mbak Mutia juga nih ngasih inian kita. Pokoknya acara kita khusus di sini. Iya, End to end benar, itu Ma. khusus. Kalau Mas Didi sebenarnya ya, kalau dari seseorang lah yang kira-kira layak nih buat aku, Ma rekomen siapa kira-kira? Ini kalau Mbak bilang, saya kejar nih orangnya. Kayak, Ya soalnya kalau misalkan mau balik lagi sama mantan kan nggak mau balik ke masa lalu. ya kalau dia maksa ya bagaimana? Ya, kalau maksa Meski ya. Kalau memang jodoh nggak kemana nak, Iya, beneran balik lagi. Nih mak bilangin aja, kalau memang mau, aku nggak apa-apa lah ya. Mau dikejar. Balik lagi. Ada kesangkut Pak. Pokoknya emang ngedoain deh Vicky dapatnya yang sesuai yang Amin. seperti yang Vicky senengin ya. Kemarin kabarnya, tapi udah dijelasin tadi sama Boy itu sebenarnya rumornya dari Raffi Ahmad. Apa? Jadi bukan di blacklist dari KUA-nya, bukan bercandaan. Tapi aku pernah baca, benar nggak sih kabar itu? Enggak. Vicky terkesan menggampangkan pernikahan, jadi dilarang untuk. Oke, aku minta pendapat sama Emak. Minta pendapat sama Mbak Mutia. Ada seorang pria, dia mencintai seorang wanita. Ya, Mak. Oke. Di saat dia kenal dengan seorang wanita itu, dia akhirnya menikahkan wanita itu. Karena untuk memang sebagai seorang pasangannya. Iya. Oke. Ini tipe A. Iya. Ini tipe B. Dia kenal dengan seseorang wanita yang dia cintai. Cinta dia, menjalani hidupnya. Semestinya dia berumah tangga, tapi tidak disahkan dalam pernikahan. Tipe A dan tipe B, Mbak Mutia pendapatnya dan Mapera satu-satu. Setuju pria tipe A atau tipe B? Yang A lah yang menikahkan lah. Menikahlah. Menikah. Kadang-kadang jangan pernah menyalahkan berapa kali orang itu gagal dalam pernikahan. Tapi yang disalahkan adalah tidak menghormati perasaan, tidak berani untuk menikahkan. Kalau menurut aku, gitu. Karena di saat seorang wanita sudah dinikahkan, terlepas dia nantinya seperti apa itu kan takdir. Iya. Tapi dia sudah menunjukkan itikat sebuah perwakilan keseriusan dari hati dia. Itu sih kalau menurut aku. Gitu. Jadi ibarat kata niatnya Vicky selama ini walaupun dia kawin, nikah, cerai, nikah, cerai, tapi niatnya itu untuk menikahkan si wanita tersebut, misalkan Pasti. seperti itu ya. Pasti. Jadi dia tipenya yang A. Ya, tipe yang A. Yang A.
Dia lebih berani untuk menikahkan, ya nikah sah udah. Kan di mata agama kan memang harus sah, sebelum diapa-apain disahkan dulu. Ya kan, maunya gitu bener ya, jalur agama jadinya kamu pengennya ya. sih ya menikah saja ikatan gitu kan, kayak Ma bilang gitu. Ya walaupun akhirnya karena sebenarnya juga mungkin banyak ya pria yang punya permasalahan lebih dari saya. Cuma karena kita mungkin tersorot oleh media dan lain-lain, akhirnya jadi konsumsi publik buat semuanya. Betul. Ini juga kadang-kadang bukan suatu hal berpendapatan baik gitu. Tapi kalau saya kan udah melangkah dari udah lebih separuh perjalanan, mah. Kalau orang yang baru, misalkan seorang pria yang ya remaja yang mau akan melangkahkan nikahnya, ya saran saya mungkin ya harus menikah maksimal dalam hidup dia ya, kalau bisa pertama dan seterusnya pasti. Nah prosesnya kalau menurut aku harus ada adaptasi, ini penting banget gitu, proses bagaimana mencari perbedaan dalam hubungan gitu, karena nanti saat udah menjalankan rumah tangga tiba-tiba kita banyak menemukan kejanggalan, ini yang akan menjadi bibit-bibit konflik. Benar sih itu, benar Fit, itu benar. Nih Vicky mah mau tanya, Vicky ini tulang punggung keluarga ya? Iya Mak. Dari umur berapa Vicky? Aku dari usia 7 tahun, aku udah 8 tahun, 7 tahun, udah bantuin mamaku. Mamaku itu di Cikarang, kredit pakaian, Mak. Kita tuh orang biasa aja. Mamaku dari Manado, Jawa. Terus dia rantau ke Cikarang, ke Bekasi. Dia jadi jualan baju, belanjanya di Mangga 2, dari jualan di Cikarang. Aku disekolahin di sekolah agak mahal di SD Waluya 1 pada saat itu, dipaksakan agar supaya ibu saya itu bisa berjualan juga selain bisa menyekolahkan anaknya, karena sambil nentengin baju gitu loh. Almarhum papa saya juga ya papa yang hebat gitu loh. Kakek saya pernah menjadi ya salah satu ini juga lah, abdi pemerintah lah, Pak. Tapi memang karena kondisi mereka akhirnya berpisah. Dan saya adalah satu-satunya akhirnya anak yang menuliskan surat gugatan untuk bapaknya sendiri. Jadi memang sebuah rumah tangga yang memang dipaksakan untuk dewasa, aku ini. Karena aku bersama 4 adik-adik aku, ya kayak adik aku yang nomor 3 kalau nggak salah, nomor 2 nomor 3 itu sempat kita lagi saking nggak punya uangnya aja tuh lahiran sempat ditukar sama kayak rantang nasi itu. Itu kita sempat dalam fase hidup seperti itu. Aku yang keras gitu loh untuk melindungi semua adik-adik aku. Nggak sedikit aku banyak berantem sama orang akhirnya, bertarung sama orang untuk ngebela adik-adik aku semuanya gitu. Jadi itu kenapa aku mengidentitaskan diri aku sebagai seorang gladiator. Aku kehilangan masa kecilku pada nalar semestinya gitu loh. Aku hidup di lingkup yang memang harus keras gitu loh. Aku harus bisa makan kalau aku bisa pergi untuk jualan, untuk apa gitu. Sampai pada dasarnya mama juga sukses dengan kegigihannya menyekolahkan dari keterpurukan gitu loh. Karena ya pisah. Hebat ya? Pisah gitu loh. Mama tuh hebat ya berarti. Ya. Apa sih arti mama dalam hidup Vicky? Ya, Mama Emma itu sosok manusia luar biasa ya, Ma. Dia kadang-kadang dari ibadahnya, dia sibuk mendoakan anak-anaknya sampai dia sibuk dan lupa kadang-kadang untuk mendoakan dirinya sendiri gitu. Dia luar biasa sekali gitu. Makanya aku mengapresiasikan banget gitu. Apapun yang Mama mau, pasti semaksimal akan aku turutin. Mama tuh pasti bangga ngeliat Vicky sekarang ya? Alhamdulillah, itu hal yang memang di luar dari ekspektasi Mama gitu. Aku bilang, kadang-kadang kalau ada 100 doa yang kita panjatkan sama Allah, kita nggak tahu mah dari antara doa itu yang dijabah sama Allah. Mungkin ini doa kecil Mama dulu, akhirnya aku yang bisa merasakan keberhasilan ini. Dan siapapun kadang-kadang, ya itulah kembali ke pasangan. Aku sih berharap suatu saat bisa mendapatkan pasangan yang bisa sejalan dan sayang juga sama Mama aku. Bisa kayak Mama ya, dapatnya. Salam sama Mama, salam pasti, kenal. Pasti Alhamdulillah. Berarti ya, kayaknya kita ngobrolnya serius nih ya, tadi barusan ya. Lucu-lucu, ketawa, serius, langsung gitu ya. serius. Karena apa? Karena kalau udah kita bicara seorang ibu, seorang orang tua, apalagi yang ibarat kita berjuang untuk anak-anaknya, itu bagus ngelihatnya sekarang kayak gini, bangga banget Mama. Bangga banget. Bangga banget mamanya.
melihat Vicky kayak gini. Benar, Pak. Ya, sukses. alhamdulillah lah bisa jadi suatu hal yang bisa bermanfaat buat Mama juga. Ya, Sekarang udah nggak perlu tangannya sakit-sakit buat ngangkat-ngangkat baju dan pakaian yang dikredit-kreditin. Gitu. Sekarang udah bisa duduk manis, aku yang kerja. Gitu. Tuh, lihat ya anak-anak yang berbakti harus kayak begini. Setiap anak yang dalam podcast ini semuanya anak yang berbakti sama orang tua. Iya. Amin. Betul. Alhamdulillah. Ih, senang sih. Nah itu loh Vicky, kenapa Mak bilang kita ngundangin bintang tamu yang di sini tuh bukan karena untuk harus ya artis memang, tapi artis yang benar-benar yang berbakti sama orang tua, yang sayang sama orang tua. Mbak Mutia ini sayang banget sama orang tuanya. Emak sayang banget sama orang tua. Pastilah, karena nomor satu itu doa, itu ada doa orang tua untuk menuju sukses, benar ya? Benar, Mak, pasti. Kalau nggak ada orang tua tuh, ya nilai kepatuhan ya, Mak, kita pasti harus punya. Fik, pengen denger nyanyi dong sebelum kita selesai nih. Nyanyi. Nyanyi lagu apa? Nyanyi apa? Tapi ada juga nih, Mak, persamaan dan perbedaan Mbak Mutia sama ibu aku. Oke. Persamaannya itu sama-sama wanita. Iya. Tapi kalau perbedaannya, ibu aku tuh yang melahirkan aku. Kalau kamu yang melahirkan anak kita nanti. Andai yang kau tahu, bila menjadi aku, sejuta rasa di hati, lama telah ku pendam, tapi akan ku coba mengatakan. Udah. Iya, bagus ya suaranya ya. Lumayan lah buat tim Obade ini. Wow, senang sekali ya kita bercakap-cakap, ketawa-ketawa, dapat insight, dapat hal-hal yang seru banget. Oke buat semuanya, ini keren banget. Podcast yang nggak pernah kalian pikirkan dan bayangkan. Karena sebelum tahapannya pun tadi saya bilang. Juga banyak hal kayak pemeriksaan secara ilmiah yang mencocokkan dengan chemistry dalam sikap kalian. Kalian harus menjadi orang yang memang bisa berbagi kisah hidup kalian. Kalau ada manfaatnya, ya pasti itu datangnya hanya dari Tuhan semata, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau suatu ada yang salah, saya maupun host mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, and comment pastinya di channel podcast terhebat ini M2M. Yes. Mutia Rizky. Mapera dan Mbak Mutia Rizky. Terima kasih. Terima kasih.